Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniati, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sopeng. Dengan fasilitator Ibu Andi Nirmawati dan pengajar praktik Bapak Hikmanuddin. Pada kali ini akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pendidikan dan pengajaran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sekedar mentransfer materi pelajaran. Ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid, dan saya hanya melihat nilai dan aspek kognitif saja. Jika nilai sudah mencapai KKM, saya menganggap pembelajaran sudah berhasil dan murid hanya sebagai objek pembelajaran. Yang saya lakukan pun adalah pembelajaran yang hanya berpusat pada guru atau menggunakan metode teacher center. Dalam proses pembelajaran, awalnya saya tidak terlalu mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham atau tidak tentang materi, dan saya hanya meminta murid untuk menghafal materi, sehingga saya sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan tidaklah tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya pun menyadari bahwa saya harus melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya dalam aspek pembelajaran kognitif, tetapi juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid sebagai subjek pembelajaran harus dipelajari, artinya murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai metode yang dilakukan. Saya juga harus berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran, dan saya sebagai guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Saya juga harus mempelajari karakteristik murid saya karena setiap anak dilahirkan unik dan memiliki karakter atau keunikan yang berbeda-beda. Saya juga harus menghargai karakter murid dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid, menggunakan metode student center, dan menerapkan pembelajaran abad 21 sehingga saya dapat memerdekakan anak. Pembelajaran saat ini tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, serta menjadi teladan yang baik bagi murid dan memotivasi mereka. Mengenali karakter
dan latar belakang peserta didik dengan menjalin komunikasi yang baik adalah merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh seorang guru. Demikian pemaparan dari saya. Sekian, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.